beliau-beliau, para resi, para raja-raja itu kalau rawuh di Gunung Budak, berkumpul, rapat, dan mereka berdiskusi membicarakan Nusantara itu ya ada di situ itu. Makanya aula itu saya sandingkan dengan Pasujutan Agung Giri Kumolo Jati itu, supaya siapa saja yang ada di situ, baik mau sembahyang, mau meditasi, mau sholat itu juga sangat nyaman. Dan memang istimewanya buat itu. Itu terutama pada malam Selasa Kliwon dan malam Kamis Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada episode ketiga malam hari ini, saya akan melanjutkan tentang cerita Gunung Budak terkait dengan perjalanan saya yang hampir 15 tahun di tahun 2021 ini. Banyak hal yang saya alami yang mungkin pemirsa juga perlu tahu banyak dari saya secara langsung, biar nanti semuanya menjadi jelas tentang kejadian-kejadian alam di Gunung Budak, tentang peristiwa-peristiwa spiritual di Gunung Budak, dan kegaiban-kegaiban yang lain yang pernah saya alami, sekaligus juga menjadi tetenger buat masyarakat yang ada di sebelah Gunung Budak, mulai dari kaki Gunung Budak sampai di Wates Campur Darat, Gesian, Tawing, bahkan sampai di Kabupaten Tulungagung. Nah, episode kali ini saya akan lebih mengutamakan cerita-cerita yang sifatnya spiritual, dan ini apa yang kami sampaikan ini adalah apa yang kami alami dengan tidak kami kurangi dan tidak kami tambahi. Karena saya ingin mewariskan cerita tutur ini bisa berkelanjutan sampai ke anak cucu kita nanti. Pertama, terkait dengan mengapa di Gunung Budak ini kok ada kabut tebal, dan kira-kira itu disebabkan oleh apa? Saya mengamati peristiwa sunrise dengan kabut tebal di Gunung Budak itu sesungguhnya sejak tahun 2007. Ketemunya sebab akibat itu pun juga melalui proses panjang pengamatan, dari bawah sampai dari puncak, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Kesimpulannya adalah awan tebal di Gunung Budak yang muncul pada bulan-bulan di musim hujan itu disebabkan karena tertahannya awan di puncak timur Gunung Budak dan di selatan Gunung Budak yang disebabkan oleh bukit yang ada di sebelah timur dan sebelah selatan Gunung Budak. Jadi pada bulan-bulan Februari, Maret, April itu biasanya awan tebal. Itu angin itu dari selatan ke utara sangat kencang, terutama di pagi hari. Nah, itu menyebabkan kabut yang harusnya mereka bergerak dari arah selatan ke utara itu mereka terendap di cekungan bukit di sebelah timur dan selatan Gunung Budak. Tentu saja ada faktor lain di selain daripada faktor awan, yaitu gravitasi. Jadi Gunung Budak ini gravitasinya sangat kuat sekali yang mampu menahan pergerakan awan. Kenapa saya katakan gravitasinya ini sangat kuat? Karena sudah beberapa kamera yang diterbangkan atau istilahnya drone itu yang jatuh di puncak timur, dan itu kami tahu sendiri, tidak ada saya, satu tim itu tahu sendiri bagaimana drone ini yang tiba-tiba terbang dengan sangat lancar, tiba-tiba seperti tertarik ke bawah, jadi puncak timur, di puncak keleb. Jadi pemirsa harap hati-hati jika menerbangkan drone di Gunung Budak karena gravitasinya sangat kuat sekali. Itu yang terkait di sekitar Gunung Budak tentang misteri yang terpecahkan. Yang berikutnya adalah kepercayaan masyarakat di sebelah barat Gunung Budak dan di sekitarnya yang mengatakan bahwa meskipun ada mendung gelap,
di mana-mana di sekitaran kota Tulungagung. Jika Gunung Budak ini tidak ada awan gelap yang tertahan di puncak gunung, maka bisa dipastikan itu hampir tidak akan terjadi hujan. Ini masyarakat daerah Gesian, Wates, Tawing, Gondosuli, Campur Darat itu kalau musim-musim panen tembakau, mereka itu biasanya itu yang dilihat Gunung Budak. Pada waktu mepe gabah, menjemur padi, menjemur jagung, palawija itu ketika di musim hujan itu yang dilihat adalah puncak Gunung Budak. Meskipun di kampung mereka itu gelap, tapi jika di puncak Gunung Budak ini terang benderang, maka ya hampir dipastikan tidak akan terjadi hujan. Itu tanda-tanda kebesaran alam yang ada di Gunung Budak. Berikutnya adalah tentang pertanyaan-pertanyaan dari para tamu dan para pemirsa yang menemui saya maupun lewat chatting dengan saya. Saya sempat ditanya sama teman-teman, siapa sebetulnya yang menunggu Gunung Budak? Ini sebuah pertanyaan yang paling sulit yang harus kami jawab. Karena kalau bertanya tentang siapa yang menunggu Gunung Budak, sopo danyangane Gunung Budak, sopo mbah sopo saya ditemui ini, itu karena beliau-beliau yang ada di situ itu sangat banyak sekali, pemirsa. Jadi para resi, para raja-raja juga itu juga seringkali datang di Gunung Budak. Sehingga kalau panjenengan lihat di belakang di aula saya itu, kenapa saya tulis Pasingitan Pulung Wahyu Keprabon, itu juga karena dawuh, bukan karena saya secara asal mengatakan bahwa tulis saja Pasingitan Pulung Wahyu Keprabon, kemudian musolanya kami tulis Pasujutan Agung Giri Kumolo Jati. Itu dawuh dari leluhur yang ada di situ. Jadi pos yang di belakang itu, yang aula sekarang ini adalah boleh dikatakan beliau-beliau para resi, para raja-raja itu kalau rawuh di Gunung Budak, berkumpul rapat dan mereka berdiskusi membicarakan Nusantara itu ya ada di situ itu. Makanya aula itu saya sandingkan dengan Pasujutan Agung Giri Kumolo Jati itu, supaya siapa saja yang ada di situ, baik mau sembahyang, mau meditasi, mau sholat, itu juga sangat nyaman. Dan memang istimewanya buat itu. Itu terutama pada malam Selasa Kliwon dan malam Kamis Kliwon. Nah, kalau pemirsa seringkali mendengar cerita tentang Gunung Budak yang lain, seringkali para pelaku spiritual yang ada di Tulungagung itu, seperti yang seringkali kami terima bahwa mohon maaf ini rekan-rekan spiritualis paranormal ini seringkali melakukan suatu aktivitas narik pusaka, baik itu di punden, baik itu lewat pekarangan, baik itu lewat makam. Itu seringkali kalau benda itu tertarik, terangkat, kemudian tiba-tiba disaut oleh makhluk astral, maka ya dilarikan ke Gunung Budak. Itu banyak sekali, mungkin bisa dibuktikan ke rekan-rekan para spiritualis yang ada di Tulungagung. Jadi sepertinya Gunung Budak ini adalah pusat spiritual yang mana ya sejarahnya memang tempat pertapaan, pemirsa ya, tempat pertapaan para resi, para raja dan sebagainya. Saya mendapat kabar dan dawuh dari almarhum Mbah Munahid, Lurah Desa Pojok, Kecamatan Campur Darat di sebelah selatan Desa Tangguh ini. Beliau dulu seringkali bersama kami mengatakan bahwa dulu ketika raja-raja ini rawuh di Candi Sanggrahan, Candi Gayatri bersama para pendereknya, para resi-resi itu bertapa di Candi Dadi, kemudian para tabib-tabib, para ahli-ahli pengobatan tradisional itu bertapanya di Gunung Budak. Dan apakah dawuh Mbah Munahid ini benar? Ya, alhamdulillah insya Allah benar, karena di tahun 2017 kami mendatangkan sarjana biologi dari UNER melakukan pemetaan jenis tanaman, dan sekaligus juga Fakultas Kedokteran Hewan melakukan pemetaan hewan yang ada di Gunung Budak. Ditemukan ada 23 jenis spesies tanaman langka yang bisa dikatakan sudah punah di daerah perbukitan sekitar Gunung Budak itu,
tapi masih ada di Gunung Budeuk, dan itu adalah tanaman herbal. Ini yang perlu kita kaji ulang tentang pemanfaatannya. Dan ternyata di sekitar pos itu saja kita lihat ada pohon bentisan. Pemirsa kalau lihat pohon bentisan itu di Google tidak ada, yang ada adalah pohon bentis atau mengkudu. Ini beda pohon bentisan. Kemudian pohon kemloko. Kalau orang Jawa mengatakan itu asem Jawa. Kalau bahasa Melayunya adalah kamalaka, sebuah pohon dari Malaka yang aslinya adalah dari India, yang sangat disakralkan oleh masyarakat India. Itu juga ada di Gunung Budeuk. Cendana banyak, wali kukun ada, gedrek dan sebagainya, banyak sekali. Itu yang dari sisi kajian masa lalu, cerita-cerita masa lalu. Jadi sekali lagi kalau saya ditanya siapa yang menunggu Gunung Budeuk, banyak, terutama para resi. Kalau pemirsa ingin tahu, di sekitaran pos Gunung Budeuk itu aja ada 3 resi yang menjaga gubuk itu. Di sebelah utara gubuk ada tempat foto itu di batu itu. Di selatan pos juga, di belakang pos itu ada. Jadi hati-hati sekali kalau di Gunung Budeuk. Silahkan berwisata, silahkan menikmati keindahan alamnya, jangan berbuat yang kurang baik. Karena beliau sangat memantau setiap aktivitas kita yang ada di sana. Jadi memang harus dijaga kesakralan dan kesuciannya tempat itu. Selanjutnya terkait dengan posisi Gunung Budeuk. Gunung Budeuk ini kalau pemirsa lihat peta di Kabupaten Tulungagung, kemudian dilipat menjadi 9, ya titik senter peta wilayah Tulungagung itu ya di Gunung Budeuk itu. Makanya di puncak Gunung Budeuk sebelah timur itu ada puncak yang namanya Kelop. Dulu di zaman Belanda itu di situ ada gardu, di atasnya ada cermin, di mana kalau pesawat lewat itu bisa melihat bahwa di situ ada bukit. Pun juga menurut beberapa tokoh dikatakan bahwa puncak Gunung Budeuk ini adalah titik koordinat pengukuran agraria atau pertanahan sejak zaman Belanda. Jadi titik senternya ada di situ, kemudian ditarik ke utara, ke selatan, ke timur. Itu dalam teori pemetaan pertanahan di Kabupaten Tulungagung. Ya selebihnya mungkin nanti bisa dikaji oleh ahli-ahlinya. Tapi mudah-mudahan cerita yang kami terima itu adalah benar. Nah, di lereng utara Gunung Budeuk ini, di tebing itu ada candi, namanya Candi Goa Tritis. Ada patirtan, kemudian ada sumur kecilnya juga. Sepertinya peninggalan sangat tua sekali sejak era Kerajaan Kediri ada di situ. Dan itu halamannya sangat luas. Kalau pemirsa lihat itu sebetulnya candi yang di Goa Tritis itu adalah sebuah puncak candi yang tertutup oleh tanah. Kami curiga bahwa tanah itu memang sengaja ditutup oleh para nenek moyang kita. Supaya apa? Supaya terjaga isi daripada yang ada di dalam gua. Jadi ini satu-satunya candi yang aneh ada di mulut gua. Nenek moyang kita itu kalau membuat sesuatu itu tidak serta-merta tanpa alasan yang kuat. Ini candi dibuat di atas gunung bekas api purba di sebuah mulut gua. Pertanyaannya adalah di dalam gua itu ada apa? Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan oleh para leluhur kita sehingga gua itu harus ditutup. Kalau dikatakan bahwa itu tertutup oleh erosi, saya yakin tidak sampai ketinggian 2 meter. Karena ketinggian puncak candi itu ada 2,20 meter. Terus kemudian dari mana datangnya tanah itu? Itu pertanyaannya. Kalaupun dari atas secara umum paling ya 1 meter lah. Atau 1,5 meter. Tapi ini lebih dari 2 meter. Ya mudah-mudahan ke depan Candi Goa Tritis ini dieskavasi lagi. Untuk membuktikan ada apa sebetulnya di dalam. Jadi kalau saya yang nunggu Gunung Budeuk itu kalau sudah yakin itu insya Allah dawuh dari leluhur ini tidak membohongi.
Tinggal kita berproses seiring dengan perjalanan waktu. Goal atau finishing daripada perkembangan Gunung Budak itu sebetulnya adalah memuliakan warisan bumi dan mensejahterakan masyarakat sekitar gunung itu sendiri. Dengan dilakukannya ekskavasi, kemudian terbukanya kembali misteri yang ada di Gua Tritis ini, ya sejarah Tulungagung nanti akan terungkap di titik itu. Jadi pemirsa, kalau dibilang tugas tanggung jawab kami berat. Mengelola 104 hektar tanah dengan status 44 hektar itu adalah hutan lindung, 62 hektar itu adalah hutan produksi, di mana setiap kali menanam di situ kami tidak berhak untuk memotong atau memanen pohon tersebut. Itu secuil tentang sisi spiritual yang ada di Gunung Budak. Masih banyak lagi cerita-cerita keanehan-keanehan. Tapi alhamdulillah selama kami di situ, leluhur itu selalu merestui apa yang kami lakukan. Ya, cuman pesan saya kepada pemirsa, juga pesan saya kepada masyarakat yang ada di sekitar gunung, dimanapun Anda berada, berhati-hatilah jika ingin memasuki, mengembangkan Gunung Budak ini. Leluhur sudah memberikan restu kepada kita, tinggal kita memuliakan beliau, mengedepankan etika, tata krama, agar berkah ini sampai ke anak cucu kita. Gunung ini dulu hampir tidak ada apa-apanya, gundul, tandus, tidak ada aktivitas ekonomi, rusak parah. Sekarang sudah maju. Ayo kita majukan bersama-sama dengan tetap mengedepankan tanggung jawab, etika, tata krama, ngluhurake, nguwongake. Jangan hanya berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi. Terus terang, kami tidak suka kalau dikatakan bahwa sing neng dhuwur gunung ya ben neng dhuwur gunung. Sekarang kita menata yang di bawah gunung, lahan-lahan kita. Oh, tidak bisa. Silakan dibuktikan. Kalau apa yang dilakukan oleh masyarakat itu benar-benar sesuai dengan tuntunan luhur, maka berkah itu akan sampai. Tapi jika ingin memetik manfaat dengan tidak meluhurkan para leluhur yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ tidak dihormati, maka bisa jadi nanti adalah bukan berkah tapi musibah atau ketidakbaikan menimpa orang yang berkeinginan, berkehendak melakukan sesuatu di luar norma, etika, dan keluhuran daripada perjalanan Gunung Budak itu. Kami tidak apa-apa diabaikan, kami tidak apa-apa suara kami tidak didengar oleh siapapun. Tapi leluhur mendengar dan leluhur tahu itu. Ya alhamdulillah kami di situ masih bisa bertahan. Karena kami yakin Gusti itu merestui perjuangan kami dan leluhur juga menjaga kami. Itu pesan kami kepada siapa saja yang ingin memanfaatkan potensi yang ada di gunung. Baik yang di atas gunung, di kaki gunung, di masyarakat sekitarnya. Hormati leluhur yang ada di Gunung Budak biar berkahnya juga sampai ke anak cucu kita. Jangan sampai rencana, harapan, cita-cita, usaha yang kita kembangkan di kaki gunung ini gara-gara tidak meluhurkan, menghormati para leluhur yang ada di situ, justru tidak menambah berkah, tapi malah menambah musibah, baik secara pribadi, keluarga, maupun secara umum di masyarakat. Ingat, Gunung Budak adalah gunung api purba. Gunung Budak adalah pertapaan.
para resi dan para raja. Ada berkah, tentu juga ada musibah jika kita tidak menjaga dan menghormati yang ada di atas Gunung Budak. Demikian pemirsa dari kami malam hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti pemirsa bisa langsung datang di Gunung Budak menemui saya. Cerita lebih lanjut tentu akan lebih asik jika kita sambil nongkrong dan menikmati secangkir kopi. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat dan kebaikan buat saya, buat pemirsa, dan buat masyarakat banyak di sekitar Gunung Budak dan Kabupaten Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.